suara mahasiswa itu adalah suara insan yang merdeka. Ibaratkan main bersih saja, tidak memikirkan yang di belakang. Jadi ribuan mungkin mahasiswa Tanah Datar, putra-putri terbaik Tanah Datar yang kuliah di kampus-kampus lain di seluruh Indonesia. Kebetulan hari ini mereka pulang kampung, jadi jangan dipandang remeh. Tidak ada satupun komisaris yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Bagaimana transparansi itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam pemirsa jurnal minangtv.com dan web podcast. Malam ini kita ada perbincangan hangat di Kabupaten Tanah Datar karena tadi siang ada demonstrasi yang berjalan tertib dan damai ke kantor Bupati Tanah Datar. Nah, berbagai spekulasi bermunculan dari beberapa pengamat dan pemain politik di Tanah Datar. Namun untuk lebih jelasnya pada malam ini kita sengaja mengangkat topik diskusi atau bincang-bincang di studio jurnalminang.com. Apa betul itu demo itu ada yang menunggangi atau apa tujuannya? Untuk memperjelas itu kami mengundang di studio malam hari ini sudah hadir salah seorang peserta ya, kalau tidak boleh kita katakan pimpinan dan juga ketua Aliansi Mahasiswa Tanah Datar, yaitu Ihsan Azhari. Selamat malam Bung Ihsan. Selamat malam. Selamat datang di studio kami. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, berikutnya juga kami hadirkan salah seorang narasumber tokoh muda Tanah Datar yang aktif di pergerakan di berbagai ormas, yaitu Bung Rahmat Dhani. Selamat malam, selamat datang di studio kami. Selamat malam. Apa kabar? Perwan. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Syukur. Jadi kami ini untuk menjawab penasaran publik ini. Kami ingin tahu dari Bung Ihsan dulu, bagaimana ceritanya demo tadi siang? Ya, silakan, nggak apa-apa. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya diamanahkan untuk menjadi ketua di Aliansi Mahasiswa Tanah Datar. Oke. Beberapa waktu ke belakang itu kami mendapatkan isu, lalu selanjutnya kami mencari menganalisa langsung ke lapangan. Ya. Apakah isu tersebut benar atau tidak? Betul. Kalau kita sebagai mahasiswa tentu dalam mengambil suatu kesimpulan tentu tidak dapat kita hanya menerima dari mulut ke mulut. Tetapi kalau kita berbicara dalam lingkup mahasiswa tentu menggunakan data. Ya. Nah, maka dari itu kami secara bersama kawan-kawan Aliansi Mahasiswa Tanah Datar yang berpartisipasi itu untuk mencari data. Kami bagi per kelompok itu untuk mencari data. Yang pertama itu kami mendapatkan isu bagaimana mengenai transparansi dana COVID-19 di Kabupaten. Oke, jadi artinya untuk melengkapi itu kita betul-betul cari data ya. Tidak hanya percaya pada isu kabar burung dan lain-lain. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu mengenai mangkraknya lapangan Cindematu. Oh, mangkrak pembangunan lapangan Cindematu. Itu apa yang menarik di sana? Sebagaimana yang kita ketahui kan, ibaratkan Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar yang saat ini yang telah dilantik sudah 6 bulan kalau tidak salah, itu membawakan visi misi di bidang perekonomian dan pariwisata. Betul. Nah, akan tetapi di sini bagaimana kita melihat ada suatu tempat wisata kita, perekonomian kita di masyarakat itu terjadi pemangkrakan. Nah, di sini kan menjadi pertanyaan, bagaimana visi misi tersebut akan terwujud sedangkan wadahnya tersebut tidak dapat selesaikan pembangunannya. Nah, di sini kami mendapatkan data bahwasanya itu sudah 2 kali rondom dalam pembangunan tersebut. Dan salah satunya terjadi di masa kepemimpinan dari Bapak Bupati kita pada saat sekarang ini. Oh, berarti pembangunan yang kedua ini sudah di zaman Pak Eka Putra sudah ini? di zaman Pak Eka Putra. Kok macet atau mangkrak begitu ya? Itu pertanyaan kami. Dan mengenai yang ketiga itu mengenai anggaran dari Rumah Sakit Umum Hanafiah.
Anggaran rumah sakit Anggaran rumah sakit anak ini. ya. Itu kalau tidak salah anggarannya itu 24 miliar. 24 miliar. 24 miliar lebih kurang. Jadi kita melihat bahwasanya sampai saat ini pembangunannya itu mungkin hanya fondasi saja yang sampai ke tingkat 3. Tetapi penyelesaian dari pembangunan tersebut saya yakin itu nanti akan juga terkendala karena kita melihat bagaimana dana tersebut secara ruang lingkupnya itu sudah tidak ada lagi kalau tidak salah. Oh begitu. Jadi sudah bisakah kita pastikan rumah sakit itu tidak akan siap? Kalau saya menjamin, saya menjamin dan berdasarkan analisa saya itu pasti akan mangkrak. Pasti akan mangkrak. Waktu tinggal lagi September, Oktober, November. Paling lambat 18 Desember ya, kecuali ada adendum waktu. Betul. Ya, jadi pemirsa TV jurnalminang.com, ini bisa suatu kesimpulan menarik bagi kita. Katanya gedung ini bisa dipastikan akan mangkrak kecuali ada kejadian-kejadian yang luar biasa barangkali. Karena sudah hampir berakhir Agustus, pekerjaannya baru sekedar pondasi, walaupun pondasinya sudah sampai tingkat 3. Ya, tapi di finishing itu kan butuh waktu. Sepertinya dari data yang diberikan ada yang kita pilah ini. Yang pertama kalau urusan COVID-19 transparansinya itu kan di tahun 2020. Ya, Berarti sebelum kepemimpinan era baru. Yang kedua pembangunan lapangan Cinduamato itu kan kedua-duanya bupatinya ikut. Yang ketiga rumah sakit murni di tender yang sekarang. Oke, tadi ada berapa orang yang ikut demo? Yang ikut demo tadi sebenarnya yang mau ikut demo itu lebih kurang 400. Ada 400 orang yang akan demo. Iya. Tapi karena COVID atau apa? Kemarin kami memasukkan surat izin keramaian ke kantor Polres. Ya. Tetapi hanya diizinkan lebih kurang 30 orang. Oh, jadi kita hargai juga ya bapak-bapak kita dari kepolisian menjaga protap atau prokes kesehatannya hanya boleh 30 orang. Ya, karena kalau diizinkan bisa hadir 400 orang ya? Bisa tadi karena di konsolidasi terakhir itu pada hari Kamis sore itu hadir 100 kalau tidak salah 100 hadir orang. 100 orang. Hadir 100 orang dalam konsolidasi. Nah, di saat konsolidasi tersebut saya sampaikan kepada kawan-kawan berdasarkan regulasi yang diberikan izin oleh Bapak Kapolres, bahkan dari Polres Kabupaten Tanah Datar itu hanya bisa mengizinkan 30 orang. Jadi kita terima juga, kita terima hargai karena, juga karena kita sebagai mahasiswa kan ibaratkan orang-orang yang berpendidikan yang tahu akan hukum juga. Betul. Jadi jangan sampai gara-gara kita demo dengan 400 orang tersebut repot juga kepolisian ya. Ibaratkan COVID tersebut nanti akan naik ya. Iya betul. Kita memikirkan ke sana juga. Jadi sebegitu disiplinnya adik-adik kita ini melakukan demonstrasi. Yang mau hadir 400 dibatasi hanya 10%, tidak sampai juga ya. Kalau 10%-nya 40 kan, hanya 30 mereka juga tetap tertib. Jadi demonya tadi di dalam kantor bupati sendiri, di aula atau di mana? Iya, sesuai dengan arahan dari Polres. Sebenarnya ini tidak dapat izin. Oh, sebenarnya tidak dapat izin. Tetapi dengan lobbying yang kami lakukan, ibaratkan memakai spanduk saja tidak boleh. Oh, begitu. Sebenarnya. Nah, jadi kami ambillah kesimpulan dari situ bahwasanya kita tetap jalan. Kita jalan bersama-sama mulai dari Sekretariat HMI menuju ke kantor bupati. Istana Pagoruyung dulu. Pagoruyung. Kita berhenti dan kita estafet berjalan sampai ke kantor bupati. Dan tetapi di luar tadi saya mengarahkan bahwasanya jangan ada lagi yang orasi di luar. Kita di dalam saja. Di dalam tadi orasi teman-teman itu semua lebih kurang 10 orang yang bisa menyampaikan berorasi. Di situ hadir tadi kepala daerah dan juga kepala dinas yang bersangkutan. Nah, lalu diadakan audiensi di dalam ruangan. ruangan. Oke, Bung Ihsan, sebelum kita lanjut nih, kebetulan ada juga Bung Dani atau Rahmat Dani ini. Kira-kira menurut Bung Dani yang juga suka mengamati pembangunan di Tanah Datar, ada rumah sakit, ada lapangan Cinduamato dan lain-lain, itu kira-kira menurut Bung Dani seperti apa? Mulai dari pembangunannya atau prosesnya sekarang seperti apa? Ya, makasih Pak Irwan Khalid. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu apresiasi yang sebesar-besarnya pada kawan-kawan dari Aliansi Mahasiswa Tanah Datar. Ini kalau boleh kita bahasakan, ini demo pertama di era kepemimpinan era baru atau Eka Ricci ini. Ini kan demo pertama ini. Iya. Saya rasa
kalau kita rujuk, ini kan kawan-kawan mahasiswa yang turun semuanya. Iya, betul. Kawan-kawan yang mahasiswa, dalam artian kata, suara mahasiswa itu adalah suara insan yang merdeka. Betul sekali. Suara insan yang merdeka, ya ini tidak bisa dipenjarakan. Kalau ada sesuatu yang ganjal, inilah kontrol sosial yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, saya rasa. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini, tadi sempat bincang-bincang dengan kawan-kawan dari aliansi, itu tertib sekali. Sangat tertib. Sangat tertib gitu kan. Ada administrasi yang dilakukan sebelum melakukan aksi. Tidak Jadi ini aja. tidak ilegal. Iya. Nah, dalam artian kata, kawan-kawan dari mahasiswa, dari aliansi, masukkan surat dulu kepada pimpinan daerah, dan masukkan surat dulu kepada polisi ya, sana. Polisi. Ya. Diberi lobby-lobby, diberi izin katanya Iya. seperti itu. Izin walaupun mungkin tidak tertulis, tapi mereka rekomendasi minimal. Oke. Gitu kan. Baik, nah ini sedikit cerita. Saya pun dulu beberapa kali pernah ikut demo, tapi menurut saya yang saya pelajari, demo itu biasanya ada ini. Kan enggak pihak-pihak lain yang menyuruh-nyuruh untuk demo ini. Gimana menurut Bung Dani ini? Gerakan adik-adik tadi pagi itu. Ya, kita tidak bisa katakan bahwasanya ya karena saya tidak ikut dalam aksi ini gitu ya. Tapi hadir di lokasi ya. Tadi sempat hadir di lokasi. Sempat hadir di lokasi. Sempat hadir di lokasi dan melihat aksinya. Kira-kira aksi mahasiswa di masa pandemi ini seperti apa? Oh iya. Ya, seperti itu penasaran juga kita. Pak. Ya. Karena di saat kita menjadi mahasiswa S1, kita aksinya tidak ada yang di masa pandemi. Iya. Ya, gitu. Kita lihat, penasaran, kita lihat, kita pantau di lapangan seperti itu. Kalau seandainya ada yang membackup, ya kita juga tidak tahu juga gitu. Karena memang bahwasanya biasanya gitu kan, bisa jadi itu ada pihak-pihak lain, pihak lain bisa jadi, ya. Bisa jadi ini adalah biasanya kalau aksi itu kan biasanya ada yang mengompori, menunggangi aktor intelektual dan lain-lain sebagainya. Bisa jadi itu ada tim sukses yang tidak tersukseskan. Bisa jadi ada kemungkinan. Ada ketidakpuasan, ketidakpuasan. Tapi hari ini saya yakini, karena saya di lokasi tadi saya lihat, saya yakini bahwasanya ini aksi yang murni dari mahasiswa. Mahasiswa. Oke, makasih Bu Nani. Berikut Bung Ihsan. Nah, tadi audiensi di dalam ruangan Aula Bupati ya. Ketika para peserta demo tadi itu mengajukan pertanyaan, kita bahas satu persatu tentang COVID-19, dana transparansi dana tahun 2020. Itu jawaban Pak Bupati atau dinas terkait seperti apa? Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan lebih dahulu mengenai, ibaratkan pasti banyak orang bertanya-tanya. Ya. Demo gimana? Demo 30 orang. Nah, jadi di sini mungkin adalah suatu, kalau saya mengatakan hanya audiensi. Nah, tapi tentu ada pihak-pihak yang mengatakan ini adalah demo-demo. Tapi itu tidak mengurangi rasa semangat kami begitu, walaupun 30 orang. Dan mengenai dana COVID-19, Satgas COVID. Jadi di sana tadi Bapak Bupati menjelaskan bahwasannya laporan tersebut setelah selesai. Di tahun 2020? Ya, di tahun 2020. Berarti sebelum beliau menjabat? Sebelum beliau menjabat. Iya, beliau ini seingat saya dilantik 26 Februari ya? Iya. Sempat tadi berdiskusi sebentar sebelum terjadinya audiensi. Yang data kawan-kawan bawa tahun berapa? Iya, betul. Tahun 2020. Jadi, kalau saya berpikirnya begini, Pak. Tentu dalam suatu pemimpin, sebagai pemimpin kepala daerah, tentu tidak hanya yang ke depan yang dipikirkan. Tentu kita harus ada dulu bagaimana latar belakangnya dari daerah tersebut. Tentu beliau sudah mengetahui. Harus mengetahui. Jadi jangan sampai Bapak Bupati Kabupaten Tanah Datar itu ibaratkan main bersih saja, tidak memikirkan yang di belakang. Oh begitu. Jadi begitu. Jadi alhamdulillah tadi jawaban dari Bapak Bupati untuk secepatnya kita tindak lanjuti. Akan ditindaklanjuti. Tetapi di sini kan kita mendapat suatu kerancuan nanti. Kapan ditindaklanjuti? Ya. Nah, apakah tidak ditegaskan tadi? Kita tegaskan tadi, kalau ibaratkan di situ kan hadir tadi Bapak Kajari. Ada Bapak Kajari, ada Pak Kapolres. Ya. Nah, jadi di sana kami sampaikan kalau dalam waktu 2 kali dalam 7 hari tidak ditindaklanjuti dan tidak diberikan pemberitahuan kepada kami, maka kami akan turun aksi dengan jumlah yang lebih besar dari ini. Kita sampaikan tadi, dan jikalau ditemukan nanti ada penemuan-penemuan yang memang benar
bahwasanya beliau menggelapkan dana COVID-19 ini, dana umat yang seharusnya sampai berupa sembako dan yang lain-lain ini. Betul sekali. Maka itu kami sampaikan tadi harus ditegaskan dengan dasar-dasar hukum, ibaratkan harus ditindaklanjuti dengan Secara hukum. Oke. Ya, sebelum kita lanjut, silakan diminum kopinya. Kita obrol santai saja, tapi menarik ini pemirsa. Oke, pemirsa jurnalminangtv.com, news dan web TV serta podcast. Jadi betul-betul yang dilaporkan yang pertama kali atau yang diaudensikan adalah bagaimana pelaporan dan transparansi dana COVID tahun 2020 yang sudah diaudit dan datanya ada dari BPK ya. Luar biasa sekali adik-adik ini, dan malah kabarnya tadi saya dengar-dengar diberikan juga ke kejaksaan ya. Diminta Ya, bukan diberikan ya. Jadi bapak-bapak kita di kejaksaan ini jadi terbantu juga. Mungkin mereka betul-betul tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Mudah-mudahan ada sinergi seluruh aparat penegak hukum untuk menjelaskan duduk perkara persoalan ini. Jadi kita tidak perlu curiga mencurigai ya. Nah, toh laporan BPK itu merupakan dokumen negara juga. Baik, berikutnya urusan ini lapangan Cindua Mato itu kira-kira yang dipertanyakan oleh mahasiswa itu apa sebenarnya? Iya. Karena seingat saya begini, dulu program atau proyek itu kan dimulai semenjak zamannya Pak Mendiang Idinasa Tarmizi. Iya, kan era baru hanya melanjutkan. Jadi bagaimana sikap mahasiswa dalam hal ini? Ya, jadi yang kita tanyakan kenapa harus sampai selama ini? Oh, kenapa harus sampai selama ini? Jadi alhamdulillah tadi dijawab oleh Pak Bupati. Itu kurang yang mengambil proyek tersebut sedang berdampak COVID. Oh begitu. Sedang dapat pekerja COVID yang positif. di proyek itu banyak yang positif COVID atau pemilik proyek? Pemilik proyek tersebut dapat. Padahal logikanya kalau pemilik proyek itu kan dia tidak mesti ke lapangan ya. Iya. Tapi Bupati beralasan seperti itu. Iya benar. Kalau pekerja yang terkena COVID mungkin masuk akal alasannya. Bisa masuk akal. Tapi pemilik proyek katanya. Pemilik proyek. Oh begitu. Mungkin entah Bupati salah sampai atau seperti apa, saya tidak paham juga ini ya. Biasanya direktur perusahaan apakah CV atau PT itu kan tidak mungkin juga dia ke lapangan. Kalau kena COVID dia kan di rumahnya. Ya, tadi disampaikan beberapa hari ke belakang beliau menemuinya ke Padang. Di Padang kalau tidak salah kediaman dari yang mengerjakan proyek. Tempat si bos ini. Iya. Jadi dia terkena COVID. Terkena. Ya. Jadi kalau mau Bupati kita menemui pemilik proyek ini luar biasa juga ini ya, untuk agar proyek ini cepat selesai. Nah, kenapa tidak mengundang anggota dewan? Ya, sebenarnya jujur itu dua tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang kami pasti akan ada jawaban dari beliau. Pasti akan ada jawaban. Iya, jadi di sana tadi kami tidak memberitahukan tuntutan-tuntutan yang lainnya. Sehingga di saat kami sampaikan tadi ada mereka kaget. Oh iya. Wah, yang pertama tadi mengenai Bang Nagari. Bang Nagari, betul sekali. Gimana ceritanya Bang Nagari? Kita akan mengetahui bagaimana tanah datar merupakan ibaratkan penanam modal nomor 2 di Sumatera Barat di Bang Nagari. Jadi saya sampaikan tadi bahwasanya berdasarkan data yang saya dapat, tidak ada satupun komisaris yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Betul sekali. Tetapi itu disanggah tadi oleh Bapak Bupati, ada salah satu komisaris yang dari Tanah Datar itu orang Rau-Rau katanya. Ya. Apakah dia duduk di sana karena kapasitasnya Tanah Datar punya atau memang karena kebetulan orang Tanah Datar? Ini kan belum ditanya juga. Mungkin kebetulan. Belum ditanya juga. Mungkin di audensi atau mungkin mau demo sekali lagi nanti kita tanyakan. Iya. Ya. Nanti kita pasti akan ulas lebih lanjut. Jadi gimana menurut Bu Dani ini? Ya, sebenarnya Pak Iwan, kalau kita lihat bahwasanya ada 3 tuntutan besar. 3 tuntutan besar dari adik-adik ini. Ya. Dan semuanya itu dilakukan dimulai pada era kepemimpinan sebelumnya. Ya. Nah, kita lihat ada lapangan Cindua Mato, ada rumah sakit tahun 2016 kalau saya tidak salah. Ada COVID gitu kan. Itu kan dimulai dari tahun sebelum kepemimpinan. Betul. Nah, harusnya saya rasa ini menjadi bahan pertimbangan bagi kepemimpinan era baru untuk rotasi yang akan sebentar lagi itu. Oh begitu. Ya kan sebentar lagi. Jadi kira-kira apa hubungannya proyek mangkrak dengan mutasi ini, Bung Dani? Iya. Bisa dijelaskan? Ya, kita lihat kan seperti itu. Ya. Bahwasanya ada proyek mangkrak, berarti kan ada yang tidak beres. Betul. Apakah itu dari proses pelelangannya, apakah itu dari proses si penerima proyeknya atau gimana? Betul. Kan seperti itu, Pak. Saya rasa itu kan juga ada yang terlibat di dalamnya. Ada BPK, ada
PPTK-nya dan ada Yeah. yang lainnya sebagai Yeah. ada penitia lelang dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya terkait dengan dana COVID-nya tadi itu kalau seandainya ini memang ada temuan dan ada sesuatu yang tidak jelas, bahwasanya itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Pak Betul, Bupati betul, nantinya. betul. Kira-kira ini pos kepala dinasnya siapa yang isi nantinya kan? Iya, seperti iya, itu. betul sekali. Nah, ini diberikan kepada siapa ini? Iya. Dan terkait dengan aksi yang lain, bahwasanya saya lihat ini kan baru permulaan. Kalau aksi tadi saya lihat baru permulaan. Ya. Nah, saya yakin dan percaya bahwasanya Aliansi Mahasiswa Tanah Datar ini akan melaksanakan aksi kedua. Bisa jadi itu di gedung Dewan. Oh begitu. Bisa Iya. jadi karena emang bahwasanya laporan itu Dewan sebagai ada fungsi pengawasannya di Betul. sana. Saya rasa Dewan pasti tahu tentang hal ini karena telah melakukan fungsi pengawasannya kepada laporan dari Pemda itu sendiri. Nah, seperti itu. Dan yang lebih pas sebenarnya emang dipertanyakan juga ke anggota DPR. Oke, ini menarik ini pemirsa. Kita simpulkan bagaimana hubungannya dengan rotasi. Jadi Pak Bupati saya pesan juga ini yang pejabat yang bikin proyek mangkrak itu ya udah diganti aja Pak Bupati ya. Jadi agar Tanah Datar ini lebih baik. Nah, oke. Tapi tadi yang menarik lagi, ini baru permulaan. Ibarat makan ini baru kita mencicipi hidangan pembuka begitu ya. Akan ada lagi gerakan berikutnya, mungkin ke DPRD. Karena kan logikanya di tahun 2020 yang mengawasi kan sudah DPRD yang sekarang. Iya betul. Jadi bagaimana ini langkahnya Bung Isan? Iya. Sebelumnya kami mungkin sudah menyebutkan, kami telah melaksanakan aksi juga ya, itu di DPRD Kabupaten Tanah Datar. Oh sebelumnya? Iya, sebelumnya mengenai Satgas Covid ini. Oh begitu. Itu pada saat itu ada jumlahnya 700 lebih kurang massa. Nah pada saat itu ada tindak lanjut dari DPRD berdasarkan diberitahu kepada kami bagaimana follow up dari aksi kami tersebut. Nah, kalau keadaan pada saat sekarang ini kita tentu menunggu dulu bagaimana dalam waktu 14 hari ini. Iya betul. Nah, jikalau tidak ada Aksi? Siapa tidak nama? lanjut dari Audiensi tadi? audiensi tadi, maka Akan dilanjutkan? saya akan jamin itu Kak. Akan dilakukan? Saya akan dilakukan aksi. Tadi saya nembak-nembak Pak Iwan ya. Ya. saya nembak-nembak aja. Oh begitu. Iya. Baik pemirsa, ada lagi yang menarik ini, apakah aksi ini dilanjutkan atau tidak? Kita lihat perkembangan sampai 2 kali 14 hari ya. Ini pekerjaan berat juga ini bagi Bupati dan staf-stafnya ya untuk menyelesaikan ini atau seluruh stakeholder terkait. Nah, dari sekian lama tadi perjalanan audiensi itu, ini saya tanya, apakah mahasiswa yang ikut itu merasa puas dengan jawaban bapak-bapak kita itu seperti apa? Ya, jangan saya jawab langsung. Jangankan mahasiswa lain, saya saja belum puas. Oh begitu, jangankan mahasiswa lain. Saya yang banyak berbicara Bung Isan tadi. sendiri yang banyak berbicara atau mendengar tadi itu tidak puas. Iya. Tidak puas itu gimana? Ibaratkan begini Pak, jadi dari jawaban-jawaban yang diberikan tersebut itu hanya secara umum, belum secara detail yang dijawab. Jadi saya ibaratkan menargetkan bahwasanya ada follow up dari situ nanti, ibaratkan hasil tuntutan kita tadi, karena singkat sekali. Sampai di sana tadi jam setengah 10 dan menunggu Bapak Bupati tadi sampai jam 10, sudah mungkin setengah 11 sudah baru mulai. Baru mulai. Mungkin 1 jam lebih lah kita berdiskusi tadi itu. Iya. Dengan masa yang 30 orang itu sangat kurang. Dan Kurang. tadi dibatasi juga dalam bertanya teman-teman. Setelah saya selesai aksi evaluasi di Sekretariat HMI tadi, saya menanyakan, kami ingin bertanya tapi tidak diberikan waktu. Mestinya moderatornya dan dari peserta. Iya, dari peserta. Tadi kan moderatornya itu dari pihak Pemda kalau tidak salah. Oh begitu. Memang disengaja atau seperti apa? Mungkin memang sudah. Ini jangan-jangan ini disengaja ini ya, kita. Ya tapi kenapa mau? Kan tidak salah juga Pemda. Tapi setelah itu kami ambil alih tadi. Oh setelah itu ambil alih. Kami ambil alih. Mungkin karena waktu dan apalagi tadi Iya, hari Jumat. Jumat ya. Atau boleh saya tanya nggak, kenapa hari Jumat ini diadakan? Apakah karena ada hubungan dengan kunjungan 3 menteri ke Sumatera Barat? Tidak ada kami. Tidak ada. Berhubung Atau ke sana. Cuman keterkaitan dengan penaklukan Konstantinopel. Atau yang gimana ya? kesepakatan dari kawan-kawan. Kesepakatan dari kawan-kawan. Ya, hari Jumat itu Hari kan berkahnya banyak. Berkahnya banyak. Jadi demo tadi walaupun kurang puas tapi memberi berkah ya. Memberi berkah. Terima kasih. Bung Rani, nah jadi begini, artinya kan aliansi, ada berapa ormas, organisasi kemahasiswaan atau ormas lain atau OKP yang tergabung di dalam ini menurut pandangan Bung Rani selama ini di Tanah Datar? Iya. Kalau kita melihat OKP yang ada di Kabupaten Tanah Datar kan cukup banyak. Ya,
ada, kalau data dari DPD KMPI Tanah Datar itu yang menjadi peserta pemilu itu ada 39 OKP. Cuman kan itu ada OKP dari sayap partai, ada OKPI dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, tapi ini kalau saya lihat dari Aliansi Mahasiswa Tanah Datar, tadi saya lihat juga ada yang pakai alma mater dari UNP. Iya. Unja gitu kan. Dan saya juga sempat ngikutin ada video yang disebar oleh kawan-kawan waktu aksi pertama kali aliansi ini yang jumlahnya cukup luar biasa, sampai 700-an yang sholat di DPRD. Itu variasi warna-warni, Pak. Oh, begitu. Ada Mater Unan juga. Ada dari Aceh. Ada dari Aceh. Oh, begitu. Jadi ini kalau boleh saya katakan, ini adalah kumpulan dari mahasiswa Tanah Datar. Anak-anak muda Tanah Datar yang kuliah di luar. Yang kuliah di luar. Kebetulan sedang di kampung. Karena COVID. Mereka membuat sebuah aliansi yang memang murni pergerakannya adalah sebagai kalau saya lihat ini yang peduli terhadap kampung halaman. Jadi kita tidak boleh pandang sebelah mata juga ya. Ya kalau kita lihat gerak mahasiswa ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena romantisme sejarah itu mencatat keberhasilan mahasiswa. Reformasi itu kalau tidak masuk tidak jalan juga. Tahun 98 itu. 98. Kan Pak Iwan kan mantan aktivis 98 ini ya, kita sudah di Jakarta juga. Jadi pemirsa, ini perlu juga untuk bapak kita pejabat di Tanah Datar ini ya, atau siapapun. Rupanya ada ratusan, mungkin hampir 1000-an ya. Itu baru yang terdata, 700-an. Jadi ribuan mungkin mahasiswa Tanah Datar, putra-putri terbaik Tanah Datar yang kuliah di kampus-kampus lain di seluruh Indonesia. Kebetulan hari ini mereka pulang kampung, jadi jangan dipandang remeh. Nah, berikut, seandainya nanti tidak selesai, sudah pasti kita ke DPRD. Sudah pasti ke DPRD. Jadi ini pesan juga ini untuk DPRD, tidak hanya untuk pimpinan ini, tapi untuk seluruh anggota DPRD. 2 kali 7 hari itu tidak panjang. Kalau tidak cepat, pihak-pihak sekarang memberikan keputusan atau penyelesaian, ya siap-siap kita di DPRD. DPRD itu kan wakil rakyat. Iya, betul. Kita harus ke sana. Oke, jadi berdasarkan pengalaman demo tadi atau audiensi dan demo lah, kita kawinkan antara demo dan audiensi ya. Demo yang agak tertib begitu ya. Apa pesan terakhir yang bisa Bung Ihsan sampaikan kepada masyarakat Tanah Datar dan kawan-kawan mahasiswa di seluruh Indonesia? Sebelumnya saya ingin ibaratkan mengklarifikasi dulu ya, Pak. Jadi aksi atau pergerakan kami ini tidak ada yang Tidak ada yang menunggangi. Apa yakin? Yakin sekali. Oke. Karena yang menunggangi dari dahulu itu ya kepentingan dari masyarakat. Oh, kepentingan masyarakat. Tidak ada kepentingan politik ya? Atau tidak ada kepentingan orang yang kalah begitu? Tidak lah. Tidak ada. Oke, berikut. Selanjutnya untuk pesan pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar khususnya, bagaimana transparansi itu sangat penting. Transparansi. Memang kadang masyarakat tidak sampai menanyakan bagaimana transparansi dana ini kepada pemerintahan, akan tetapi ada inisiatif lah dari pemerintah untuk memberitahukan ke masyarakat. Kepada masyarakat, sosialisasi setidaknya kepada stakeholder yang berada di nagari-nagari tersebut. Oh, betul sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah sampai ke masyarakat. Iya, karena dalam hal ini kan masyarakat tidak mendapatkan dosa juga, suuzon nanti kepala daerah. Harusnya pejabat itu hadir malam ini. Hadir. Saya sudah undang, tapi mungkin karena ada kegiatan lain, bapak-bapak itu tidak bisa hadir, ya kita maklumi juga ya. Oke, jadi luar biasa sekali perjuangannya atas nama masyarakat. Bung Nani, sebelum kita tutup ini, apa pesannya untuk pemerintah daerah dan untuk masyarakat serta adik-adik mahasiswa ini? Ya, saya punya kata-kata sedikit, Pak. Ya. Di saat kita lihat ketidakadilan di depan mata kita, dan di saat itu kita diam, berarti kita sudah melakukan kezoliman terhadap diri sendiri. Ya. Dan memang apa yang dilakukan oleh adik-adik itu adalah sesuatu yang sudah betul. Sudah betul. Dan sudah bagus menurut saya. Dan untuk pemerintah daerah, apa yang dilakukan oleh adik-adik ini perlu menjadi catatan bagi pemerintah daerah bahwasanya di dalam menentukan kabinetnya nanti atau apalah istilahnya itu di pemerintahan, pejabatnya barangkali itu gitu kan, memang dipilih orang-orang yang mempunyai berdasarkan kemampuan, bukan atas politik balas jasa. Oke, begitu. Jadi itu untuk pemerintah daerah, saya rasa seperti itu. Dan selanjutnya kita lihat bahwasanya di Tanah Datar ini masyarakatnya sangat luar biasa sekali. Iya. Termasuk adik-adik mahasiswanya. Ini setelah membuktikan pada kita bersama bahwasanya mahasiswa Tanah Datar memang benar-benar menjadi mitra strategisnya pemerintah.
Betul sekali. Ya, dengan berani mengkritisi pemerintah daerah itu menjadi poin tersendiri bagi mahasiswa Kabupaten Tanah Datar. Ya. Oke, terima kasih Bung Dani, Bung Ihsan sudah hadir di studio malam ini. Jadi pemirsa, itulah bincang-bincang kita malam ini dengan salah satu tokoh, salah satu ya, Ketua Aliansi Mahasiswa Tanah Datar, dan juga Bung Dani, tokoh pemuda di Tanah Datar. Jadi ada beberapa pesan yang bisa kita ambil bahwasanya mahasiswa Tanah Datar itu cukup banyak. Ada kita pilih usulan-usulan pertanyaan dari mahasiswa itu kita pilih, ada yang pada masa pemerintahan sebelumnya dan ada yang memang tanggung jawab atau beban pemerintahan yang sekarang, dan mereka meyakinkan bahwa demo ini tidak ditunggangi oleh siapapun kecuali masyarakat sendiri, ya, artinya kepentingan masyarakat sendiri. Ya, kita berprasangka baik saja, tidak perlu menebak-nebak siapa yang menunggangi. Nah, mungkin yang menarik lagi untuk kawan-kawan kita ini di DPRD ini, atau bapak-bapak kita yang terhormat itu di DPRD, ingat-ingat 2 kali 7 hari itu tidak lama, insya Allah akan sampai ke DPRD. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.